wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sanjungan dan pujian kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat meraih ampunan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di atas sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, kita berharap kembali dalam keadaan husnul khatimah dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar, dimanapun berada, insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bursa pahala, keutamaan bagi kita umat Islam. Semua ibadah yang bentuknya wajib maka harus kita laksanakan. Tetapi tentunya tidak hanya sekedar ibadah yang wajib yang kita laksanakan, tetapi juga kita sempurnakan ibadah-ibadah wajib kita itu dengan melakukan ibadah yang sunnah. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan tausiah singkat yang berjudul Sunnah-Sunnah Saum Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, ada beberapa sunnah-sunnah saum Ramadan itu yang apabila kita laksanakan insya Allah akan menambah keutamaan ataupun pahala bagi diri kita. Yang pertama adalah sunnah puasa itu melaksanakan sahur. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sahur sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam untuk melaksanakannya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Keberkahan yang dimaksud adalah ziyadatul khair, semakin bertambah dan berlipat pahala dan hikmah yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, tidak patut bagi kita untuk melewatkan sahur ini, walaupun tidak menjadi bagian dari rukun puasa itu sendiri. Seseorang sudah dianggap bersahur apabila dia bangun, kemudian minum seteguk air saja. Walaupun yang terbaik adalah kita bersahur itu dengan
menyantap makanan yang akan mampu menguatkan kita ketika nanti berpuasa di siang hari Ramadan. Dan waktu terbaik untuk melaksanakan sahur itu adalah sepertiga akhir malam sampai menjelang masuknya waktu sholat subuh. Rasulullah SAW memotivasi kita agar bersahur ini benar-benar dilaksanakan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam sebuah keterangan bahwa sahur itu selain akan mendatangkan keberkahan bagi kita, ternyata luar biasanya dalam hadis disebutkan fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahharin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya memberikan salawat kepada mereka orang-orang yang bersahur. Karena itulah Nabi mengatakan tasahharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah walau hanya sekedar segelas atau seteguk air. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sunnah puasa itu adalah menyegerakan berbuka puasa jika memang sudah tiba saatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, la tazalu ummati bi khairin, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan, ma akharus sahura wa ajjalul fitra, selama mereka mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksud dengan menyegerakan ajjalul iftar itu adalah segera berbuka apabila sudah tiba saatnya waktu berbuka, dan mendahulukan berbuka itu sebelum melaksanakan sholat maghrib. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sunnah yang lainnya adalah kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum berbuka dengan kurma basah. Apabila tidak dapat atau tidak ada misalnya, maka dengan kurma kering. Apabila tidak ada juga, bima'in, dengan air, fa innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya adalah air itu suci. Dan ini juga bagian dari sunnah-sunnah puasa. Jika itu tidak terdapat juga, maka para ulama kita mengatakan hendaklah berbuka dengan makanan ataupun minuman-minuman yang manis. Karena itu akan dapat segera dicerna oleh tubuh kita yang kemudian akan mengembalikan energi kita dalam waktu sesaat. Para pemirsa Studio Dakwah Majelis Ulama Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa ketika berbuka puasa. Jangan lupa. Kadang-kadang kalau sudah berada di meja makan, detik-detik mau berbuka, baca doanya lupa. Padahal ini salah satu ibadah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan doa yang kita baca ketika berbuka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi disebutkan salasun da'watuhu la taruddu. Ada 3 macam golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftira, hina yuftira, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang teraniaya. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa singkat tapi bermakna. Zahabaz zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, dan pahala tetap insya Allah. Atau dengan doa yang lainnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Doa ini akan menambah kebaikan dan hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan tersebut. Dan yang terakhir di antara sunnah-sunnah puasa itu adalah memberikan ta'jil atau makanan untuk berbuka bagi orang lain yang sedang melaksanakan puasa Ramadan.
Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi." Siapa yang memberikan ta'jil, makanan untuk berbuka kepada orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala min ghairi annahu la yanqusa min ajri shaim syai'a. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa dan tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, oleh karena itu sempurnakan puasa kita dengan banyak berinfak, memberikan sedekah, terutama takjil kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan puasa Ramadan. Maka jangan remehkan sedekah walau hanya sebutir kurma. Jangan remehkan sedekah walau hanya sepiring kolak kepada jiran tetangga, saudara. Dan jangan remehkan takjil yang kita bagikan di pinggir pasar kepada saudara kita, kita kirimkan ke masjid dan lain sebagainya. Itu akan menyempurnakan pundi-pundi kebaikan, terutama puasa Ramadan yang kita laksanakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.